Selagi kami mempersiapkan perjalanan menuju pedalaman, berbagai musyawarah dilakukan bersama Cortes. Kami, para bawahannya yang setia, menyarankan agar semua kapal sengaja dikandaskan untuk menghilangkan risiko pemberontakan baru. Usulan itu segera disetujui. Begitu kapal-kapal sengaja dikandaskan di hadapan kami, suatu pagi setelah misa kami berkumpul mengelilingi Cortes membahas berbagai urusan militer. Ketika ia meminta perhatian kami untuk menyampaikan sebuah proposal, kami sudah menduga rencana kampanye berikutnya. Ini adalah usaha yang sangat berisiko. Hanya dengan bantuan Tuhan Yesus Kristus, kami bisa menang dalam pertempuran yang menanti. Namun meski kami percaya penuh pada penyelenggaraan ilahi, kami tak boleh lemah. Cortes lalu mengutip contoh sejarah yang brilian, mengingatkan pencapaian besar bangsa Romawi kuno. Kami serentak menjawab bahwa kami akan menaati perintahnya tanpa ragu. Takdir telah ditetapkan, seperti Caesar menyeberangi Rubicon, tak ada jalan kembali. Jalan yang kami lalui lebarnya 8 fara dan, jika ingatanku tak salah, membentang lurus hingga Meksiko. Meski luas, jalan itu tak cukup menampung kerumunan orang yang berduyun-duyun dari segala penjuru untuk melihat kami. Kuil-kuil dan menara dipenuhi penonton, sementara permukaan danau di bawahnya tertutup oleh kano-kano penuh penduduk asli. Semua orang menunggu dengan penuh antisipasi untuk mengamati kami, dan siapa yang bisa menyalahkan mereka. Bagaimanapun, baik pria seperti kami maupun tunggangan yang begitu aneh belum pernah terlihat di tanah-tanah itu sebelumnya. Ketika berhadapan dengan kemegahan seperti itu sekaligus, kami tertegun, hampir tidak mampu membedakan antara kenyataan dan ilusi. Sepanjang tepi danau, kota-kota megah berjejer, sementara yang lain bahkan lebih agung menjulang di atas air seperti fata morgana keemasan. Banyak sekali kano meluncur cepat ke segala arah, menjaga koreografi yang harmonis. Kami melintasi jembatan tanpa henti, masing-masing lebih mengesankan dari yang sebelumnya. Dan kemudian, di depan mata kami, terungkaplah kota Meksiko yang megah di puncak kejayaannya. Video ini didukung oleh Magellan TV, platform dokumenter yang menjadi mitra Voices of the Past. Kami menghadirkan kisah-kisah sejarah dalam bentuknya yang paling murni, dan Magellan adalah pelengkap yang ideal. Jika Anda ingin menyelami lebih dalam topik ini, mereka menawarkan lebih dari 3.000 dokumenter yang selaras dengan konten kami. Rekomendasi bagus untuk menemani episode ini adalah Pocahontas dan John Smith, yang mengungkap fakta di balik mitos, menunjukkan bagaimana catatan tertulis dan tradisi lisan seringkali berbeda. Baik di abad ke-16 di Amerika maupun di abad pertama di Roma, Magellan adalah pintu gerbang Anda untuk menjelajahi sejarah dengan cara yang menarik. Dan sekarang, Anda bisa menikmati penawaran spesial, diskon 30% untuk langganan tahunan. Artinya akses 1 tahun dengan harga kurang dari 3,50 per bulan. Bahkan jika Anda pernah berlangganan dan tidak memperpanjang, cukup klik tautan di deskripsi untuk mengamankan diskon Anda hari ini. Terima kasih, dan kami yang berada di sana untuk menyaksikan semua itu terungkap di hadapan ribuan manusia yang tak terhitung jumlahnya, hanyalah segelintir orang. Secara keseluruhan, 450 orang, dan saya berani meminta pembaca untuk merenung sejenak dan menyebutkan apakah mereka mengenal seseorang di dunia ini yang pernah berani melakukan tindakan sedemikian berani. Ketika kami mencapai suatu tempat dekat kota, di mana menara-menara kecil berkelompok, Montezuma bangkit dari tandunya, dibantu oleh kepala suku di bawah lengannya, sementara sebuah kanopi yang sangat berharga dipegang di atas kepalanya. Montezuma sesuai kebiasaannya, berpakaian dengan penuh kemegahan. Dia mengenakan sepatu bot setengah yang dihiasi dengan batu mulia, dengan sol dari emas murni. Tak satu pun dari pengiringnya berani menatapnya langsung di wajah. Semua menundukkan pandangan di hadapannya, sementara yang lain berjalan di depan di jalan, membentangkan kain katun di tanah agar kakinya tidak menginjak tanah yang tak terlindungi. Ketika diberitahu bahwa Montezuma sendiri sedang mendekat, Cortes turun dari kudanya untuk menyambutnya. Di antara mereka terjadi banyak pertukaran sopan santun. Jika ingatan saya tidak salah, Cortes bersikeras untuk memberikan tempat kehormatan kepada sang penguasa yang bagaimanapun menolaknya. Jalan di depan menjadi tidak terlalu padat, tetapi siapa yang dapat menghitung banyaknya pria, wanita, dan anak-anak yang memenuhi jalanan, menempati balkon, perahu, dan kanal hanya untuk melihat kami. Sekarang, saat saya menulis, semuanya terlihat begitu jelas di mata saya seolah-olah itu terjadi kemarin. Sejujurnya, saya tidak menemukan kata-kata yang cukup untuk berterima kasih kepada Yesus Kristus karena mengizinkan saya hidup hingga hari ini untuk menceritakan petualangan-petualangan ini, meskipun mungkin tidak diceritakan dengan sempurna seperti yang saya inginkan. Kami membagi penginapan berdasarkan kompi, menempatkan meriam kami di lokasi-lokasi strategis, dan mengatur kavaleri serta infanteri kami agar siap kapan saja. Setelah makan malam, ketika Montezuma diberi
diberitahu bahwa kami sudah meninggalkan meja. Dia meninggalkan istananya dengan penuh kemegahan, dikelilingi oleh bangsawan dan kerabat untuk menemui kami. Sebuah audiensi. Montezuma kemudian memulai pidato yang fasih dan pertama-tama menyatakan kepuasannya menerima di kerajaan dan kotanya pejuang-pejuang sehebat Cortes dan kami semua. Beberapa tahun yang lalu, dia telah menerima kabar tentang kedatangan kapten lain di Provinsi Champan dan pada tahun berikutnya tentang yang kedua yang pernah berada di pesisir dengan 4 kapal. Dia selalu berharap dapat bertemu Cortes dan karena keinginannya sekarang terpenuhi, dia menawarkan diri untuk melayani kami dan menyediakan segala yang kami butuhkan. Dia sekarang yakin bahwa kami adalah orang-orang yang sering disebut oleh nenek moyangnya, suatu bangsa yang akan datang dari timur dan menguasai tanah-tanah ini. Semua keraguan telah hilang dari pikirannya dan Cortes membalas bahwa kami tidak akan pernah bisa membalasnya atas kemurahan hatinya yang begitu besar. Memang, kami datang dari timur dan adalah hamba dari seorang penguasa besar bernama Dom Carlos yang memiliki banyak pangeran bangsawan dalam armadanya dan mengutus kami khusus ke tanahnya untuk memohon kepadanya dan rakyatnya agar memeluk iman Kristen demi kebaikan jiwa mereka. Demikianlah, terjalinlah dialog yang sopan antara Montezuma dan Cortes. Komandan kami kemudian memberikan perintah tegas agar tidak ada yang meninggalkan perkemahan sampai kami mendapatkan informasi yang pasti tentang situasi sebenarnya. Lebih dari 300 variasi hidangan menghiasi pesta jamuan Montezuma disiapkan di dapur yang terletak di lantai bawah, di mana pot-pot porselen diletakkan di atas bara untuk menjaga kehangatan. Hanya untuk sang kaisar disajikan 300 masakan berbeda, sementara rombongannya menerima lebih dari 1.000. Kami diceritakan bahwa terkadang mereka menghidangkan daging anak kecil yang lembut, dianggap sebagai hidangan mewah untuk membuka santapan. Jika praktik seperti itu benar-benar terjadi, kami tidak pernah bisa memastikannya. Dengan banyaknya makanan, termasuk unggas domestik dan liar, seperti kalkun, burung pegar, burung puyuh, serta angsa, rusa, babi kesturi, babi hutan, merpati, kelinci, dan banyak spesies lainnya. Mustahil untuk menghitung semua bahan yang digunakan. Namun aku menjauhkan diri dari keraguan tentang satu perubahan. Setelah ditegur oleh Cortes karena ritual pengorbanan manusia dan kanibalisme, Montezuma secara tegas melarang hidangan seperti itu muncul di mejanya. Mengenai pengorbanan mengerikan yang dilakukan oleh rakyatnya, inilah yang digambarkan kepada kami. Dengan pisau obsidian yang tajam, dada korban yang terpilih untuk ritual dibelah, jantung yang masih berdetak dicabut dan segera dipersembahkan kepada dewa yang dihormati. Kemudian kepala, anggota badan atas dan bawah dipotong dan dihidangkan dalam pesta, kecuali tengkorak yang diawetkan dan digantung pada balok-balok khusus yang disediakan untuk tujuan tersebut. Tidak ada bagian lain dari mayat yang dimakan. Sisa-sisa tubuh dibuang ke binatang buas, termasuk ular berbisa dan ular-ular beracun dengan satu jenis yang memiliki struktur seperti kerincingan di ujung ekornya. Saksi-saksi meyakinkan kami bahwa setelah kami diusir dari ibu kota Aztec dan kehilangan 850 orang, makhluk-makhluk mengerikan itu diberi makan selama beberapa hari berturut-turut dengan mayat rekan senegara kami yang malang. Berikut adalah terjemahan teks tersebut ke dalam bahasa Indonesia dengan mempertahankan format yang sama. Selama jamuan makan, Montezuma biasanya dihibur oleh para kurcaci pribumi yang berpenampilan aneh, yang bertindak sebagai pelawak istana, melakukan akrobat dan lelucon untuk menghiburnya. Pada kesempatan tertentu, gerakan-gerakan lucu dari tokoh-tokoh inilah yang menyenangkan sang penguasa, memberikannya hiburan besar. Tidak diragukan lagi, pengeluaran harian untuk pesta dan pertunjukan ini pasti sangat besar. Tak lama kemudian, dibawakan kepadanya 3 tabung elegan yang dihiasi dengan emas dan lukisan cerah, berisi ambar cair dan tumbuhan yang disebut penduduk setempat sebagai tembakau. Sang kaisar membawa asapnya ke mulut dan setelah beberapa saat menghirupnya, jatuh ke dalam tidur yang sangat lelap. Sementara itu, Cortes memutuskan untuk menjelajahi kota, mengunjungi pasar yang megah dan kuil Huitpuch yang anggun. Saat mendekati kuil agung, melewati halaman-halaman dekat pasar, mereka melihat berbagai pedagang yang memperdagangkan bubuk emas yang baru saja ditambang dari tambang. Produk itu dipajang untuk dijual dalam tabung yang terbuat dari tulang angsa berukuran besar, yang dipoles dan dihaluskan dengan sangat baik sehingga memungkinkan untuk melihat kilau emas melalui mereka. Harga tabung-tabung ini bervariasi sesuai dengan ukurannya, panjang dan ketebalan. Sebelum menaiki tangga kuil agung, Montezuma yang sedang melakukan pengorbanan di puncak untuk menghormati berhalanya, mengirim 6 pendeta dan 2 pejabat tinggi untuk menemani Cortes. 114 anak tangga menuju puncak sangat melelahkan dan khawatir Cortes akan merasakan kelelahan yang sama seperti yang dialami Montezuma. Mereka menawarkan untuk menopangnya dengan lengan
ringan selama pendakian. Namun Cortes menolak bantuan tersebut. Setelah mencapai puncak, mereka memasuki sebuah platform di mana batu-batu besar berjajar, di atasnya korban-korban pengorbanan disembelih. Di dekatnya berdiri sebuah patung kolosal berbentuk naga, dikelilingi oleh representasi mengerikan lainnya. Semuanya bernoda oleh sungai-sungai darah segar yang mengalir di hadapan mereka. Montezuma sendiri muncul dari sebuah kuil tempat bersemayam dewa-dewanya yang terkutuk dan menyambut Cortes serta rombongan kami dengan kesopanan yang luar biasa. Saat naik ke kuil, dia berkata kepada kapten kami, "Tidak diragukan lagi, pendakian ini pastilah sangat melelahkan bagimu, Cortes." Namun, melalui penerjemah kami, Cortes meyakinkannya bahwa hal itu mustahil karena tidak ada yang dapat membuat kami lelah. Mendengar jawaban itu, sang penguasa menggenggam tangannya dan membawanya untuk mengagumi dari ketinggian ibu kotanya yang luas, kota-kota yang dibangun di atas danau, serta permukiman lain yang mengelilingi metropolis itu. Sebenarnya, kuil tak suci ini, karena letaknya yang tinggi, memungkinkan kami melihat seluruh wilayah sekitarnya. Kami melihat akuaduk yang menyuplai air minum ke kota. Danau itu sendiri dipenuhi oleh perahu-perahu kecil, mengangkut bahan makanan, barang-barang buatan tangan, dan komoditas lainnya ke kota. Di semua kota itu, kuil-kuil yang dicat putih menonjol di antara bangunan-bangunan yang lebih kecil, seperti menara dan benteng di kota-kota Hispanik kami. Seperti dapat diduga, pemandangan itu benar-benar memukau. Setelah menikmati pemandangan megah itu, kami mengalihkan perhatian ke pasar yang sangat besar, mengamati kerumunan pembeli dan penjual yang berjejalan di sana. Beberapa dari kami yang pernah ke Konstantinopel dan Roma serta menjelajahi seluruh Italia menyatakan bahwa mereka belum pernah melihat pasar dengan skala sebesar itu, begitu teratur dengan cermat atau dipadati orang seperti di kota Meksiko. Di samping kuil itu, berdiri kuil lain di mana tengkorak dan tulang belulang manusia bertumpukan. Semua diatur secara terpisah dan jumlahnya tak terhitung. Tempat ini juga menjadi rumah bagi berhala-berhala mereka sendiri, dan di semua kuil ini kami menemukan para pendeta yang mengenakan jubah panjang hitam dengan tudung, sangat mirip dengan jubah biarawan Dominikan. Telinganya ditindik dan rambutnya yang panjang serta kusut dipenuhi darah kering yang mengeras. Cortes dan kami semua sudah tidak tahan lagi melihat begitu banyak berhala dan alat-alat yang digunakan untuk pengorbanan, sehingga kami pun kembali ke kamar kami, dikawal oleh sejumlah bangsawan yang dikirim Montezuma untuk menemani kami. Jenderal kami dan Pastor Mao segera menyadari bahwa Montezuma tidak akan pernah mengizinkan kami mendirikan salib di kuil sucinya, apalagi membangun kapel di sana. Meski begitu, dalam 3 hari gereja kami selesai dibangun, dan sebuah salib berdiri tegak di depan barak kami. Kami semua, para perwira dan prajurit, adalah orang-orang yang tak kenal takut, kuat, dan teguh, tidak pernah lupa bahwa Tuhan Yesus Kristus membimbing kami dengan tangannya yang ilahi. Di tengah rencana kami memilih 4 perwira dan 12 prajurit paling setia, termasuk saya, untuk mewakili Cortes, karena kami terkepung di kota berbenteng itu seperti terperangkap dalam jebakan atau sangkar. Menyadari hal itu, kami menyimpulkan bahwa satu-satunya jalan untuk menjamin keselamatan kami adalah menangkap sang raja tanpa ragu-ragu. Cortes menanggapi usulan kami, berkata, "Jangan kira tuan-tuan bahwa aku tidur dengan tenang atau perkataanmu tidak menggelisahkan hatiku. Namun sebelumnya mari kita pertimbangkan, apakah kita memiliki cukup orang untuk serangan yang begitu berani, menahan seorang raja yang begitu perkasa di dalam istananya sendiri?" Kami menghabiskan 1 jam berdebat apakah kami harus menangkapnya atau tidak dan dengan cara apa. Akhirnya kami memutuskan bahwa sang raja akan ditangkap keesokan harinya, dan Cortes pun setuju sepenuhnya. Setelah memutuskan untuk menangkap Montezuma, kami menghabiskan malam dalam doa yang khusyuk, dan saat fajar tiba, kami menyelesaikan persiapan. Setiap orang diperintahkan untuk bersiap berangkat segera dengan kuda yang selalu dipersiapkan. Kapten kami kemudian maju didampingi oleh 5 komandan utamanya. Ketika Cortes memasuki kamar kerajaan dan salam biasa diucapkan, ia berkata kepada Kaisar dengan kata-kata ini, "Saya sangat terkejut bahwa seorang penguasa yang begitu agung, yang menyatakan diri sebagai sekutu kami, telah memerintahkan pasukannya di pesisir untuk menyerang prajurit saya, menuntut nyawa manusia untuk pengorbanan di tanah ini. Dan tidak hanya itu, mereka menjarah desa-desa dan berani membunuh salah satu rekan saya, serta seekor kuda mulia. Sementara kami," lanjut Cortes, "setia memenuhi persekutuan kami, memenuhi semua permintaan Anda dengan kesetiaan. Yang mulia telah bertindak sebaliknya dengan para bawahan Anda. Saat ini juga, jenderal-jenderal Anda berkomplot dalam bayang-bayang untuk menghancurkan kami. Meskipun dihadapkan dengan ketidaksetiaan yang begitu besar, saya akan menyelamatkan kota Anda dari perang dan kehancuran
yang pasti akan menyusul. Untuk menjaga perdamaian antara kita, saya hanya menuntut satu hal, bahwa Anda diam-diam menemani kami ke markas kami di mana Anda harus tinggal. Namun jika Anda memberikan tanda bahaya atau memanggil pengawal Anda sekarang, Anda akan tewas. Montezuma begitu tiba-tiba diliputi ketakutan saat mendengar kata-kata itu sehingga ia terdiam lama. Meski begitu, ia mengumpulkan keberaniannya dan menyatakan bahwa ia tidak pernah memerintahkan serangan terhadap kelompok kami. Segera ia memanggil para komandannya dan menemukan kebenaran dari fakta-fakta tersebut. Cortes sebagai tanggapan mengajukan argumen yang kuat untuk membenarkan keputusan kami, tetapi Montezuma membalas dengan alasan yang lebih meyakinkan. Ia memohon, jika Anda tidak mempercayai saya, bawalah anak-anak saya sebagai sandera, tetapi jangan mempermalukan saya dengan menuntut penahanan saya. Apa yang akan dipikirkan para bangsawan kerajaan saya jika melihat saya ditawan? Namun Cortes bersikeras bahwa hanya kehadiran pribadi Kaisar yang dapat menjamin keselamatan kami dan tidak ada alternatif lain untuk menghilangkan kekhawatiran kami. Setelah perdebatan sengit, Montezuma akhirnya setuju untuk menemani kami tanpa perlawanan. Usungan mewahnya yang disiapkan untuk acara-acara seremonial dibawa dan ia pun pergi bersama kami ke tempat penginapan kami, di mana kami mengambil segala langkah untuk melindunginya. Tidak lama kemudian, para bangsawan Meksiko, termasuk keponakannya, datang untuk menanyainya tentang penahanannya, menyarankan pemberontakan terhadap kami. Namun Montezuma menjawab bahwa ia bersama kami atas kemauannya sendiri, karena ingin menghabiskan beberapa hari dalam kebersamaan kami. Inilah peristiwa sebenarnya yang mengelilingi penangkapan Montezuma. Ia tetap berada di bawah pengawasan pengawalnya sendiri dan mempertahankan semua istrinya di dekatnya, melanjutkan ritual hariannya untuk mandi. Beberapa waktu kemudian, para jenderal yang telah memerangi Escalante dibawa sebagai tawanan di hadapan sang penguasa. Apa sebenarnya yang dia katakan kepada mereka saat itu, saya tidak dapat memastikan, tetapi dia memerintahkan agar mereka dibawa ke Cortes untuk diadili. Komandan kami tidak mengindahkan upacara apapun terhadap orang-orang Meksiko ini dan menjatuhkan hukuman mati kepada mereka. Mereka dibakar hidup-hidup di depan istana Montezuma dan untuk memastikan tidak ada yang menghalangi pelaksanaan hukuman tersebut, Cortes memerintahkan untuk memasang rantai pada Montezuma. Awalnya dia jelas menentang, tetapi akhirnya menyerah tanpa perlawanan, menjadi semakin patuh setelahnya. Ketika eksekusi selesai, Cortes mendekatinya didampingi oleh 5 perwira kami dan secara pribadi melepaskan belenggu tersebut, bersumpah untuk mencintainya lebih dari saudara. Hukuman teladan yang Cortes berikan kepada para jenderal Meksiko membuahkan hasil yang diinginkan. Berita tersebut menyebar seperti api di seluruh Nueva Espanya. Suku-suku pesisir yang sebelumnya pernah mengalahkan pasukan kami di Veracruz menjadi ketakutan dan kembali menempatkan diri di bawah komando garnisun setempat. Terkadang, Montezuma juga terlibat dalam semacam permainan dengan Cortes yang disebut oleh orang-orang Meksiko sebagai permainan ini dimainkan dengan bola-bola kecil bulat dan mengkilap dibuat dari emas di sana dan taruhannya adalah mengenai tanda tertentu yang terbuat dari logam yang sama. 5 ronde menentukan pemenangnya dan taruhannya melibatkan perhiasan dan barang-barang emas yang berharga. Saya ingat suatu ketika Montezuma dan Cortes bermain, sementara Alvarado mencatat skor untuk Cortes dan seorang bangsawan penting melakukan hal yang sama untuk sang raja. Namun Alvarado terus-menerus mencatat 1 poin lebih banyak untuk Cortes. Montezuma menyadari ketidakberesan itu dan dengan senyum sopan berkomentar bahwa dia tidak sepenuhnya puas ketika Natio, sebutan mereka untuk Alvarado, mencatat skor untuk Cortes. Sekarang saya meminta pembaca yang terhormat untuk berhenti sejenak merenungkan kehebatan heroik yang telah kami lakukan dan memikirkan kebesarannya. Pertama-tama, kami menghancurkan semua kapal kami sehingga menghilangkan segala harapan untuk melarikan diri dari tanah ini. Kemudian kami mengambil risiko untuk maju menuju kota berbenteng ini, yang terhadapnya semua orang telah memperingatkan kami. Dengan keberanian yang luar biasa, kami menangkap penguasa kerajaan besar itu sendiri, Montezuma yang perkasa, di ibu kotanya. Dan sebagai puncaknya, kami sampai pada titik membakar tanpa ampun beberapa jenderalnya di depan istananya sambil membelenggu sang raja sendiri. Saat aku mengingat kembali pencapaian-pencapaian ini, bahkan sekarang di usiaku yang lanjut, kejadian heroik pada masa itu muncul kembali dengan jelas dalam pikiranku. Namun, aku harus mengakui bahwa meskipun kami berada dalam situasi sulit, kami ditopang oleh rahmat ilahi. Peristiwa-peristiwa seperti itu pantas direnungkan secara mendalam dan seharusnya tidak diceritakan secara singkat seperti yang kudengar telah kulakukan.